Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Satu Parent. Melanjutkan episode yang sebelumnya tentang daycare. Kali ini aku mau berbagi tips bagaimana sih caranya memilih daycare yang baik. Oke, simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu daycare tersebut resmi atau tidak. Loh, Mam, emangnya ada ya daycare yang nggak resmi? Ada. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan itu daycare, padahal sebenarnya bukan daycare, ya cuman penitipan biasa. Jadi orang punya rumah, ada space-nya lumayan luas, terus mungkin orangnya itu gabut, daripada nggak ngapa-ngapain, ya udahlah kita buka aja tempat penitipan anak. Yang seperti itu rata-rata nggak resmi dan biasanya dikelola oleh perorangan, cuman buat ya udah dititipin aja anak-anak orang, taruh sini, diasuh sama dia, udah gitu aja. Itu rata-rata nggak resmi. Tapi kalau daycare itu benar-benar resmi, biasanya dia dinaungi oleh lembaga, ada lembaganya. Bisa dalam bentuk yayasan, bisa dalam bentuk PT, bisa dalam bentuk CV, atau badan usaha yang lainnya. Dan kalau ada yayasannya seperti ini, mereka diharuskan atau diwajibkan melaporkan ke dinas sosial setempat. Nah, kalau yang seperti ini kan jadinya pertanggungjawabannya jelas. Anak kita ditempatkan di situ, dinaungi oleh siapa, nanti mereka bertanggung jawab ke siapa. Jadi kalaupun nanti ya amit-amit di tengah jalan terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, kita mau menuntut pertanggungjawaban itu jelas kita harus ke mana, seperti itu. Yang kedua, perhatikan rasio pengasuh dan anak asuh. Jadi kita harus memastikan dulu anak itu jumlahnya yang diasuh di situ ada berapa, kemudian pengasuhnya ada berapa. Kalau rentangnya terlalu jauh, misalkan anaknya yang diasuh 40 orang, ternyata pengasuhnya cuman 3, cuman 4. Itu kan kita bisa bayangkan ya betapa repotnya pengasuh dengan jumlah seperti itu, mengasuh anak dengan berbagai rentang usia yang banyak seperti itu pasti repot sekali. Dan kita harus curiga, wah ini nanti pasti nggak seberapa diperhatiin gitu. Tapi kalau misalkan pengasuhnya ada 10, ada 15, ya itu bisa kita pertimbangkan rasio pengasuh dan anak asuhnya itu kecil gitu kan. Jadi lebih banyak pengasuh ya pastinya lebih baik karena anak kita akan lebih diperhatikan gitu. Kemudian yang ketiga, tanyakan dengan jelas kurikulum daycare tersebut apa, atau kalau nggak kurikulum paling enggak ya kegiatannya seperti apa, dia basisnya apa, apakah berbasis kepada agama ataukah berbasis kepada alam atau yang lainnya. Kita harus perjelas dulu karena yang namanya daycare itu kan kita menempatkan anak kita dalam usia yang masih sedini mungkin. Pelajaran apa yang akan dia dapat di sana pastinya akan mempengaruhi sifat, perilaku, tingkah laku, dan value yang ada di dalam pikiran anak kita gitu. Jadi kalau kalau kitanya nggak sejalan sama value yang ada di daycare tersebut, ya pastinya akan berseberangan apa yang diajarkan di sana dengan apa yang kita inginkan. Sesimpel kalau misalkan berbasis agama, misalkan beragama Islam, di sana kegiatannya apa yang menunjang seperti itu, misalkan setiap hari Jumat misalnya ada acara sedekah gitu, belajar bersedekah kepada orang yang membutuhkan, belajar memberi kepada orang yang dibutuhkan, atau namanya Jumat Berkah seperti itu. Kemudian kalau ada acara apa lagi, misalkan santunan ke anak yatim. Kemudian ada apa lagi, misalkan ada acara mengaji, ada aktivitas sholat duha. Nah seperti itu.
Kemudian perhatikan juga untuk anak-anak yang lebih kecil, untuk anak yang usia newborn atau baby, perhatikan juga stimulasinya seperti apa. Apakah di sana anak-anak itu juga diajari ketika sudah waktunya duduk, misalkan dilatih untuk duduk, ketika sudah waktunya merangkak dilatih untuk merangkak. Nah, itu kita harus perjelas semuanya di awal gitu ya. Kemudian bagaimana pelaporan daycare tersebut kepada orang tuanya. Kita meninggalkan anak di sana pastinya ingin tahu apa saja yang dilakukan anak kita selama kita tinggalkan. Bagaimana aktivitasnya, bagaimana kegiatannya, kesehatannya, semuanya. Pokoknya kita harus perjelas bagaimana komunikasi daycare tersebut kepada orang tuanya. Misalkan biasanya nanti ada grup WhatsApp-nya. Jadi kita buatkan grup untuk orang tua anak asuh dan yang anggotanya para orang tua dan pengasuh, sehingga semua update kegiatan yang kita lakukan di daycare itu kita bisa langsung forward ke orang tua melalui grup WhatsApp tersebut misalnya. Terus nanti ada penghubungnya kok setiap hari, misalkan hari ini anaknya tidur berapa jam, hari ini anaknya mau makan atau enggak, hari ini anaknya BAB berapa kali, hari ini anaknya minum susu berapa kali. Nanti kita tulis semua ke dalam buku penghubung tersebut sehingga orang tua bisa mengetahui kondisi anaknya ketika ditinggalkan. Terus misalkan nanti setiap 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita ada evaluasi atau ada raport untuk memberitahu progres anak-anak kita kepada orang tua masing-masing, seperti itu. Itu juga harus diperjelas dulu di awal supaya kita menaruh anak tersebut di daycare itu kita kondisinya juga tenang gitu. Ketika kita ingin tahu informasinya, kita bisa misalkan chat di grup atau bisa menanyakan langsung ke pengasuh, seperti itu harus diperjelas juga karena itu penting gitu. Kemudian selanjutnya masalah ruangan atau pemisahan rentang usia anak. Rata-rata anak-anak di daycare itu kan ada rentang usianya, ada yang dari bayi, ada yang sudah usia KBTK, misalkan ada usia sekolah, kan usianya macam-macam ya. Dan dengan anak yang banyak seperti itu, kita harus tahu anak-anak dengan usia yang berbeda itu penempatannya di daycare seperti apa, dicampur ataukah dipisah gitu. Yang bagus itu adalah daycare yang memisahkan ruangan anak-anak dengan rentang usia tertentu. Misalkan usia 2 bulan sampai dengan usia 1 tahun. Itu kan kategorinya kan masih baby ya, masih memerlukan stimulasi yang lebih dan perlakuan yang lebih intens sama pengasuhnya. Biasanya ditempatkan di satu ruangan tersendiri. Di situ disediakan ada berapa pengasuhnya untuk mengawasi anak ini dengan jumlah berapa, itu juga pastikan dulu gitu. Kemudian anak yang lebih besar ditaruh di ruangan yang terpisah lagi, yang lainnya dengan pengasuh yang tersendiri juga. Jadi nggak akan campur gitu, karena stimulasinya, pendidikannya itu sudah berbeda, nggak bisa disamaratakan gitu. Apalagi kalau anak-anak yang lebih kecil pasti butuh treatmentnya juga lebih banyak dibandingkan anak-anak yang sudah lebih besar gitu. Kemudian yang terakhir ini juga nggak kalah penting, kita harus memperjelas juga treatment pengasuh kepada anak-anak kita terkait dengan hal-hal sepele yang seringkali terlupakan. Contoh sederhananya, masalah ASI, masalah susu formula. Kita harus paling nggak tanyakan dulu lah ke pengasuhnya bagaimana treatmentnya. Misalkan kita membawakan anak kita itu ASI yang sudah diperah, biasanya kan kita taruh di botol kaca atau kita taruh di kantong ASI. Nah itu kita kondisinya bagaimana? Misalkan dalam kondisi masih cair kan, di sana nanti di daycare disimpan di freezer. Nanti di daycare disimpan di
di chiller. Nanti kalau misalkan anaknya mau minum susu, kita tinggal hangatkan gitu. Atau kalau kita membawakan ASI-nya dalam kondisi beku misalnya, di sana kan harus mesti ditaruh di freezer. Kemudian kita harus tahu caranya daycare itu mencairkan ASI yang masih beku itu betul atau tidak gitu. Apakah direbus dengan air mendidih, apakah dicairkan perlahan-lahan di suhu ruangan kemudian baru dihangatkan. Nah, itu harus kita tahu juga, karena percuma kalau kita misalkan satu contoh tadi membawakan ASI beku ke daycare, ternyata daycare-nya nggak mengerti cara memperlakukan ASI beku, ASI-nya itu langsung direbus di panci mendidih, kan rusak itu, ASI-nya rusak, kemudian diminumkan ke anak kita, nggak dapat nutrisi dong anak kita. Percuma dia minum ASI tapi tidak ada nutrisi yang diserap oleh tubuhnya karena ASI-nya sudah rusak. Itu kan sayang sekali. Kemudian ketika sudah di fase MPASI, MPASI itu kan harus disimpan di suhu MPASI itu kan masakan MPASI itu kan harus segera dikonsumsi kurang dari 2 jam. Kalau nggak dikonsumsi dalam waktu 2 jam kan sebaiknya disimpan di dalam lemari pendingin. Supaya apa? Supaya menahan bakteri-bakteri jahat itu tumbuh di dalam makanan MPASI anak kita. Nah, kita harus tanyakan bagaimana pihak daycare itu memperlakukan makanan MPASI anak kita. Apakah dibiarkan di suhu ruangan? Apakah ditaruh di lemari pendingin baru ketika mau makan makanannya dihangatkan? Nah, itu bagaimana perlakuannya? Karena sayang sekali kalau daycare tersebut tidak mengerti bagaimana cara memperlakukan makanan MPASI tersebut, kemudian salah, kemudian yang diberikan kepada anak kita adalah makanan yang sudah rusak, yang sudah terkontaminasi oleh kuman, kan sayang sekali nutrisi yang masuk ke anak kita itu tidak ada karena makanannya sudah rusak. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita pertanyakan kepada pihak daycare. Cara menyeduh susu formula misalkan seperti apa, kemudian mengganti popok baby kita berapa kali, apakah nunggu sampai penuh ataukah harus ketika 3 jam 4 jam sudah waktunya diganti, dan setelah itu cara membersihkannya seperti apa kita harus cari tahu juga gitu. Karena itu penting. Hal-hal sepele seperti itu biasanya dan seringkali terlupakan oleh kita sebagai orang tua gitu. Menganggap paling sudah oke, di sana sudah taruh, sudah anak nggak rewel, anak happy aja, anak sehat, kita luput dengan hal seperti itu tadi. Oh ya, terakhir tentu saja yang paling penting sesuaikan sama budget kita ya. Percuma kriteria semuanya di atas tadi itu terpenuhi, tapi kalau budgetnya nggak masuk di kita, ya pastinya akan memberatkan juga buat perekonomian kita. Jadi masalah budget itu juga penting gitu. Oh ya, masalah budget ini juga berpengaruh terhadap berapa lama kita bisa menitipkan anak kita itu ada di daycare. Soalnya ada loh daycare itu yang sudah memberikan patokan waktu, misalkan datang jam 7 nanti dijemput jam 5. Kalau datangnya sebelum jam 7 atau jemputnya lebih dari jam 5 itu nanti terkena biaya overtime, ada yang seperti itu. Ada juga daycare yang tidak memberikan patokan waktu, terserah mau datang jam berapa, terserah mau pulang jam berapa, pokoknya maksimal 8 jam. Nah, itu juga penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak perhatikan masalah ini, kita nggak tahu, seenaknya aja kita mengantarkan dan menjemput anak kita tanpa memperhatikan waktu, yang ada nanti kita terkena biaya overtime yang otomatis menambah budget atau menambah pengeluaran kita untuk dibayarkan ke daycare seperti itu. Oke ya, kira cukup. Semoga bisa menginspirasi, semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan gambaran buat mama-mama, buat bunda-bunda semuanya yang lagi galau mau cari daycare seperti apa untuk anaknya. Semoga bisa menginspirasi.
Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.